Shalom, selamat malam. Bersama saya Yuliana Pairikas Tajatalo STH. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan menerangi setiap kehidupan kami, memimpin kami kepada jalan kebenaran, kami datang meminta penerangan-Mu Tuhan, supaya dalam perenungan ini kuat kuasa Roh Kudus menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya memberikan tema perenungan malam hari ini adalah untuk siapakah hatimu? Dalam bacaan yang akan kita baca, saya ingin kita membaca dan membahas 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Saul, Salomo, dan Daud. Dan kita akan membuka kitab kita yang pertama di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang Saul. Saul adalah orang yang pernah dipilih Tuhan juga, ya. Dengan catatan bahwa dia dipilih menjadi seorang raja dalam undian pada waktu itu. Dalam pemerintahannya dia sebagai seorang raja. Sebelum dia memerintah, dia diurapi menjadi raja. Nah, pengurapan itulah yang menandakan bahwa adanya penyertaan Tuhan menyertai kepemimpinan dia pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanan yang waktu yang ada, dia tidak menjadi taat kepada firman Allah. Ketika Tuhan menyuruhnya, ketika engkau maju berperang, tumpaslah Raja Agag bersama semua tentara yang ada, bersama semua yang ada. Bahkan lembu sapi pun tumpas semuanya itu. Tapi dia melawan, dan dengan alasan bahwa dia menyelamatkan kambing domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa hati Saul sama sekali tidak lagi diberikan kepada Tuhan. Mungkin ini kelihatan biasa-biasa saja. Kok dengan alasan saya mau mengambil kambing domba ini ketika berperang dan saya melihat yang terbaik dan saya akan memberikannya kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi ketaatan total kepada Allah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tuntut daripada Saul. Bagaimana hatimu ini mendengarkan perkataan firman Tuhan. Bagaimana hati ini siap mendengarkan firman Tuhan dan ada dalam tindakan ketaatan total kepada Allah. Dan dalam perjalanan waktu, dia tidak lagi memberikan hatinya kepada Allah. Dan Allah menolak dia. Saudara, itu raja yang pertama. Kita belajar tokoh kedua dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 3 dan 4. Sebab ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah menjadi tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jikalau Raja Saul berbalik sama sekali hatinya tidak lagi diberikan kepada Tuhan, maka yang kedua, tokoh yang kedua ini adalah Salomo. Di sini dikatakan bahwa dia tidak lagi sepenuh hatinya berpaut kepada Tuhan. Ya. Hanya setengah hatinya tidak lagi diberikan untuk Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo terkenal dengan orang yang sangat kaya, orang yang sangat berhikmat,
dan orang yang mempunyai sangat banyak istri. Ketika dia masih muda, dia sanggup untuk mengontrol istri-istri. Tetapi ketika dia sudah menjadi tua, maka istri-istrinya yang kembali menjatuhkan dia ke dalam penyembahan berhala. Sehingga hatinya ini tidak lagi berpaut kepada Allah. Tidak lagi sepenuh hatinya. Dia cuma memberikan setengah hatinya saja kepada Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Tuhan yang bilang. Karena Tuhan yang tahu bahwa dia memberikan sepenuhnya atau tidak. Salomo adalah raja ketiga. Seharusnya dia bisa melihat teladan raja pertama dan raja kedua. Dia bisa melihat bagaimana kehidupan raja pertama yang ditolak Tuhan karena tidak memberikan hatinya. Dan dia bisa melihat raja kedua yaitu Daud dengan memberikan hatinya. Ya, kita belajar lagi tokoh ketiga itu Daud. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 di situ dikatakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini ketika Samuel melihat kakak-kakak Daud yang sangat tinggi dan sangat ganteng, dia terpesona dengan penglihatan yang begitu luar biasa. Dia terpesona dengan kecakapan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jangan lihat tingginya, gantengnya, itu ukuran manusia, tetapi lihat hati. Saya telah memilih seseorang yang sangat terbuang dari mereka. Dia pergi menjaga kambing dan domba. Dia tidak diperhitungkan karena dia bungsu dan tidak punya wibawa apa-apa. Tapi itu yang Tuhan lihat. Tuhan melihat hatinya Daud. Dan Tuhan berkata, panggil dia. Dia tidak akan makan. Kalian tidak akan makan sebelum dia datang. Dan Samuel taat kepada Tuhan. Saudara, jika berbicara tentang hati, maka yang tahu hanya Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa hati Daud begitu melekat kepada Tuhan. Sampai kepada Salomo pun dicatat bahwa Salomo tidak sepenuhnya berpaut hatinya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Seperti apa hati Daud? Dia memberikan hati dan jiwanya untuk Tuhan. Dalam pujian-pujian yang sering kita nyanyikan bahwa dia memberikan seluruh hatinya. Kerinduan hatinya hanya dekat dengan Tuhan. Kerinduan hatinya untuk berpaut kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindu, demikian juga rindu akan aliran sungai. Demikian pun dia merindukan bagaimana hadirat Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya. Dan itu dia lakukan terus menerus. Dia membangun penyembahan kepada Allah. Hatinya begitu merindukan Tuhan. Saul berbalik daripada Tuhan dan tidak memberikan hatinya pada Tuhan. Dan kita melihat bahwa akhir kehidupannya dia mati di medan perang dengan tidak ada penyertaan Tuhan dalam peperangan itu. Salomo hatinya berpaut kepada Tuhan dan hampir saja Tuhan ingin mencabut kerajaan itu daripada dia. Tapi Tuhan berkata, karena janji dan sumpahnya kepada seorang Daud, maka kerajaan itu akan menjadi kokoh. Bukan dari tangan Salomo diambil, tapi dari tangan anak-anaknya akan dibagi dua. Dan kita melihat Daud di akhir kehidupannya, sebelum dia menutup mata, dia memberikan berkat kepada Salomo untuk memimpin kerajaan itu. Saudara, jika orang yang hidup di dalam Tuhan, maka sebelum akhir hidupnya, dia akan memberikan berkat kepada anak cucunya. Begitu luar biasa jika kita memberikan hati kita kepada Tuhan.
pertanyaannya, untuk siapakah hatimu saat ini? Apakah engkau memberikannya kepada Tuhan? Ataukah engkau tidak memberikannya kepada Tuhan? Ataukah hanya setengah saja engkau memberikan kepada Tuhan? Ataukah tidak sama sekali hatimu berpaut kepada Tuhan? Alkitab mencatat tentang ketiga tokoh ini dan jalan hidup mereka. Pilihan di tangan saya dan saudara. Maukah hati kita berpaut kepada Tuhan sampai akhir hayat kita? Jika Saul matanya, hatinya terpengaruh dengan kambing domba yang banyak dengan alasan menyelamatkan untuk Tuhan, dalam ketidaktaatannya Tuhan menolak dia. Jika Salomo hatinya tidak berpaut kepada Tuhan karena perempuan-perempuan kafir yang membawa dia untuk tidak mengenal Tuhan. Jika Daud sampai kepada pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan memberikan seluruh hati dan jiwanya kepada Tuhan, maka kita pada posisi yang mana? Hanya kita dan Tuhan yang tahu hati kita ini milik siapa. Malam ini, ketika kita sudah jauh daripada Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kembalilah kepada Tuhan pemelihara jiwamu. Berikan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka lihatlah, Tuhan akan merubah hidupmu menjadi baru. Malam ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoalah kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan hati yang baru. Dalam hati yang baru itulah kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat, manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan mengenal hati kita. Sejauh mana hati kita mencintai Dia? Maukah hati kita mengambil komitmen bahwa sampai titik darah penghabisan, Yesus tetap menjadi juru selamatku, dan aku tidak akan pernah berpindah ke lain hati selain hatiku di dalam hati Tuhan dan hati Tuhan di dalam hati kamu. Perenungan ini begitu singkat, tapi saya percaya kekuatan Roh Kudus akan bekerja dan menggerakkan hati kita. Bagaimana kita akan hidup di dalam ketaatan hati kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang tidak hanya menciptakan kami, tetapi Allah yang juga bertanggung jawab atas hidup kami, Allah yang juga mengetahui sampai ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam tentang hati kami, tentang hidup kami, tentang semua segi kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami. Ubah hati kami yang keras, dan biarlah hati kami hanya berpaut kepada Allah. Biarlah hati kami tetap mengasihi Tuhan, dan itu terwujud dalam tingkah laku kami, dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa.